Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan semesta untukmu, ya, tapi tidak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat pesan-pesan khusus buat kamu yang berzodiak Capricorn ya di bulan Juli. Di sini ada Three of Swords ya. Aku melihat mungkin ada kekecewaan yang kamu rasakan ya. Kalau sebelumnya mungkin kamu patah hati, kecewa, atau mungkin kamu putus sama pacar ya, sama seseorang, dan ini buat kamu sedih, sakit hati, kecewa kayak gitu ya. Nah ini kayaknya energinya masih kamu rasakan ya di bulan Juli ini seperti itu, dan ya kamu masih perlu untuk merawat hati kamu ya, menyembuhkan hati kamu seperti itu. Dan untuk beberapa orang hindari ya dengan adanya bercerita ke pihak ketiga gitu ya, ke pihak lain gitu ya. Kalau memang ingin cerita curhat itu cari yang pas ya, cari orang yang tepat, jangan asal cari orang ngajak ngomong gitu, walaupun mungkin kayak kelihatannya dia kayak peduli gitu ya, karena kadang-kadang orang itu sebenarnya bukan benar-benar peduli ya, tapi penasaran gitu ya. Penasaran dengan peduli itu beda. Kalau orang yang benar-benar peduli itu biasanya dia akan lebih empat ya, simpati, empati kayak gitu. Tapi kalau orang yang cuman penasaran itu kadang-kadang kayak ya penasaran doang gitu, setelah kamu bercerita ternyata dia kayak seolah oh gitu. Nah kayak apa ya, kesannya tuh kayak nggak paham gitu loh, nggak mau coba untuk mengerti, memahami, dan bahkan nanti diceritakan sama orang lain kayak gitu ya, karena dia penasaran gitu. Biasanya kalau orang penasaran itu kan dia akan kayak pura-pura peduli gitu, pura-pura ini itu gitu lah, kayak seolah-olah bener-bener ya banget gitu loh peduli, tapi ternyata dia hanya ingin tahu doang gitu loh. Setelah itu mungkin dia akan ceritain sama orang lain di belakang kamu. Nah hati-hati di situ gitu. Oke. Di sini ada Four of Wands ya, cari lingkungan ya atau pertemanan yang menurut kamu tuh sefrekuensi atau selaras gitu. Dan ketika kamu berkumpul atau bertemu dengan teman itu energi kamu lebih up gitu ya, atau kayak naik gitu lah, seperti terbooster kayak gitu ya, kayak ya bikin kamu happy, senang, gembira, aman, nyaman kayak gitu. Bahkan seperti yang bilang tadi, ketika kamu bercerita pun kamu juga ngerasa safe gitu loh, ngerasa aman tanpa kamu diintimidasi, tanpa kamu dijudging, tanpa kamu apa istilahnya disepelein gitu loh perasaan kamu ya, seperti itu, tanpa kamu juga rasa nggak takut gitu ya, tanpa rasa takut di omongin orang, diomongin sama orang lain dan misalnya gitu ya. Cari lingkungan yang mendukung, yang support kamu di sini gitu, yang benar-benar merasa kamu ketika bertemu dengan mereka itu bawaannya tuh ceria, gembira, nah istilahnya tuh gitu. Dan aku juga melihat untuk beberapa orang di sini ada pesta atau sebuah perayaan. Aku nggak tahu, bisa ini tentang mungkin kamu pindah rumah baru, tempat baru ya, rumah baru gitu, atau kamu mungkin open shop ya, buka toko, atau open house seperti yang bilang tadi, pindah rumah, buka rumah baru, pindah rumah baru. Atau mungkin untuk beberapa orang perayaan pertunangan ya, pernikahan gitu. Kalaupun ini bukan pertunangan atau pernikahan kamu, mungkin ini teman ya, atau saudara yang pokoknya ada indikasi dekat dengan kamu gitu. Oke, dan aku juga merasa untuk beberapa orang ini ada kesuksesan di karir ya. Dan mungkin ini juga menandakan merayakan kesuksesan kamu itu gitu. Two of Wands.
Oke, aku melihat di sini ada beberapa di antara kamu memang ada kaitannya dengan masa lalu ya. Mungkin kayak masih belum bisa melepaskan gitu ya, masih stuck gitu loh. Kamu kayak masih ingin melangkah maju itu kayak masih ada sesuatu yang kayaknya bikin kaki kamu tuh tertahan gitu. Kamu kayak masih ragu, kamu masih bingung ya, mungkin ada beberapa ya, ada kaitannya dengan ketakutan juga ya, masih pokoknya kamu masih harus ini ya, mengobati rasa kecewa kamu atau sakit hatinya kamu gitu. Dan untuk beberapa orang di sini kamu diminta untuk ini ya, membuat rencana atau planning untuk kedepannya gitu ya. Karena di sini tuh open ini aku ngerasa untuk beberapa orang ini kayak kamu itu sebenarnya ada keinginan untuk keluar gitu. Aku nggak tahu entah ini keluar dari tempat kamu atau keluar dari situasi kamu yang terasa kamu stuck gitu ya. Ada keinginan, ada saat, dan kamu tuh punya pandangan gitu, sudah punya pandangan ke depan, kamu pengen begini, pengen ini, atau mungkin kamu pengen kesini, nah istilahnya gitu. Tapi untuk bergerak maju itu mungkin kayak masih ada keraguan gitu, aku nggak tahu apa yang menahan kamu gitu ya. Tapi untuk beberapa orang ini memang kamu diminta untuk membuat planning atau rencana untuk hidup kamu ya ke depan gitu. Kamu jangan cuman diem doang atau ngelamun doang menunggu sesuatu yang sesuatu yang nggak pasti lah, katakanlah seperti itu. Jadi di sini lakukan sesuatu yang pasti-pasti aja gitu. Kamu nggak bisa diam terus kayak gitu loh istilahnya. Kamu harus melakukan sesuatu gitu ya. Jangan menunggu ya, jangan menunggu lagi. Sudah waktunya kamu untuk bergerak ya, atau move gitu ya. Kalau enggak ya kamu nggak akan, kondisi kamu nggak akan berubah gitu loh, kayak gitu-gitu doang seperti itu gitu. Kayak kamu tuh diam mandek di tempat gitu loh, seperti itu. Jadi mulailah dari membuat rencana, kemudian lakukan langkah ya, langkah ke rencana kamu itu gitu, ke arah rencana kamu ya. Sudah kamu rencanakan itu gitu. Kita lihat lagi. Karena di sini apapun yang kamu bayangkan ya, atau kayak apa yang sedang kamu, pokoknya yang kamu bayangkan katakanlah seperti itu ya, itu bisa kamu dapat kok ya. Mulailah dengan melangkah kecil ya, buat planning rencana dan melangkah ke arah rencana-rencana kamu gitu. Ini bisa menjadi jawaban yes or no, atau menjadi pesan, saran, nasihat untuk kamu ya. Ya kan, if you believe, jika kamu percaya, apa yang menurut kamu tidak mungkin itu bisa jadi mungkin di sini gitu. Oke, jadi jangan ragu di sini, jangan takut, jangan meragukan impian kamu, jangan meragukan harapan kamu, atau jangan meragukan juga tentang effort kamu gitu loh, atau ya impian kamu gitu, bahwa kamu tuh bisa mewujudkan itu gitu. Apa yang kamu inginkan itu benar bisa terwujud jadi nyata ya gitu ya. If you believe gitu. Jika kamu percaya, apa sih yang tidak mungkin, semua itu bisa mungkin. Di sini juga ada it's up to you ya, semuanya itu terserah kamu, keputusannya itu di tangan kamu gitu, terserah kamu. Makanya tadi aku bilang jangan menunggu lagi di sini gitu loh ya, buat keputusan, berani untuk mengambil langkah gitu ya. Berpikiran positif, berpikiran terbuka, rubah sudut pandang kamu atau cara berpikir kamu ya, dan benar-benar percaya ya, yakinkan diri kamu bahwa oke, aku bisa, aku pasti bisa, aku pasti mampu kok gitu loh istilahnya gitu. Kalau ini tentang harapan ya, contoh nih, kamu pengen memiliki rumah misalkan ya, kamu yakinkan diri, aku pasti bisa punya rumah sendiri, aku pasti bisa beli rumah sendiri, nah kayak gitu ya. Jadi apa yang menurut kamu tidak mungkin itu bisa terjadi, bisa mungkin gitu. Kuncinya ada di diri kamu sendiri nih. Di sini pesan cinta ya untuk yang single dulu. And judgment, oke. Aku melihat di sini ada hubungan yang naik level ya. Jadi gini, mungkin kamu dulu deket gitu ya dengan seseorang. Nah ini kamu mungkin akan jadian dengan orang itu gitu.
Ini orang yang mungkin kamu PDKT sama dia ya, atau mungkin dulunya memang kamu temenan gitu ya, temenan sama dia gitu ya, tapi lama-lama dari temen ini kamu kayak jadian gitu sama orang itu gitu ya. Dan untuk beberapa orang di sini aku melihat ya, nggak semua, beberapa aja, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang kayaknya tuh punya rasa gitu loh dengan kamu ya. Mungkin di saat kamu ini pertemuan kamu ini dimulai dari ini ya, mungkin pesta di sini ada kaitannya dengan pesta, mungkin seperti yang tadi, menghadiri pesta ulang tahun temen kamu, atau pesta perayaan temen kamu nikah, atau temen kamu lagi tunangan gitu ya, tapi tunangan bukan tunangan yang tunangan yang sekedar orang terdekat doang, enggak ya. Mungkin di sini tunangannya agak sedikit rame-rame gitu ya, di tempat yang terbuka atau rame gitu. Nah mungkin kamu ketemu orang ini melalui itu gitu loh, jadi kayak dari di situ, atau mungkin melalui temen kayak gitu istilahnya ya. Tapi di sini ada hubungan yang solid gitu, atau bahkan mungkin untuk beberapa orang kayak langsung aja gitu loh, kayak seolah-olah tuh maksudnya langsung aja ya, mungkin kalian kayak nggak pakai pacaran gitu loh ya, seperti itu. Jadi kayak kalian kenalan, dikenalkan, atau memang kenalan saling cocok, kemudian kalian langsung menikah gitu loh, jadi nggak pakai lama gitu. Karena di sini aku melihat juga untuk beberapa orang di antara kamu, nggak semua, ini kayaknya udah berumur gitu loh, udah berumur. Jadi umur kamu mungkin udah nggak ini lagi gitu loh. Kamu sendiri juga merasa kayak udah segini, udah umur segini, apa ya udah nggak pakai pacaran, langsung aja. Nah istilahnya kayak gitu loh ya. Mungkin ini umur kamu itu usianya sekitar 35 ke atas lah gitu. Kemudian kita lihat lagi yang berpasangan. Pay attention to the red flags. Di sini ada sesuatu yang membutuhkan perhatian kamu ya. Jadi perhatikan red flags, tanda atau warning di sini ya. Seperti itu. Tanda merah, warning gitu. Jadi ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan, perlu kamu perbaiki di situ gitu. Dan aku juga melihat ya, untuk yang mungkin ini bisa yang single kayak single tapi kayak punya pasangan tapi kayak single gitu ya. Single tapi kayak punya pasangan. Nah ini maksudnya gini, mungkin ada kayak fase jeda atau perpisahan gitu antara kamu dengan seseorang, karena aku juga merasa dengan adanya engagement ini kayak perbaikan di dalam hubungan gitu loh. Mungkin kamu ketemu lagi sama dia, kembali lagi bersama dia kayak gitu loh, memperbaiki hubungan lagi, dan hubungannya ini jauh lebih baik gitu loh, seperti itu, nggak kayak sebelumnya, seperti itu. Dan yang berpasangan ini ya, perhatikan red flag ya, perhatikan tanda di sini seperti itu yang butuh perhatian kamu dan dirubah. Dan untuk beberapa orang di sini kayak kamu itu diminta untuk ini ya, menyelesaikan masalah di antara kamu dengan pasangan. Kalau sekiranya memang hubungan kamu dengan pasangan bisa diperbaiki, ya udah perbaiki dan lanjutan. Kalau sekiranya kamu nggak bisa, memang kamu ngerasa kayak udah sulit, udah nggak tahan, ya udah kayaknya nggak mau kayak gini terus gitu ya. Misalkan ini kamu udah tahu bener-bener toksik dan kamu bener-bener nggak bisa. Nah disitulah apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu di sini gitu, seperti itu. Kemudian ya ini aja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.